Enak di mata-mata pas bawa ini. Mau tahu apa sejarah buat ini tuh pupuk-pupuk ini dari mana tuh? Iya, inspirasinya tuh. Jadi inspirasinya awal Karang Taruna pernah mengadakan Ayo Nyandak Sampah. Ayo Nyandak Sampah itu recycle sampah dari mulai sampah organik dan anorganik. Nah, salah satunya yang belum kita lakukan adalah anorganik, tapi yang organik ini saya pengen kelola. Nah, ini dengan teman-teman Karang Taruna dan salah satunya Patriot Desa yang di sini mensupport kita. Nah, jadi saya pengen membuat namanya sampah itu menjadi berguna. Jadi pokok permasalahan dari dulu sampai sekarang adalah sampah, tapi sampah yang bagaimana yang bisa digunakan, terutama sampah yang lebih parah itu biasanya sampah organik ya, bau, terkesan bau, kotor dan jijik. Nah, bau, kotor dan jijik ini bisa sebenarnya buat bermanfaat. Ini emas sebenarnya kalau kita kelola. Artinya emas ini bisa bernilai komersil. Nah, ini salah satunya ide yang coba kita buat dari sampah organik ini menjadi pupuk cair. Ini ide sedikit-sedikit, juga cari tutorial dan cara-caranya yang di Google, juga ternyata hasilnya seperti ini ya. Nah, ini sudah berarti udah 3 bulan mulai perencanaan, baru 1 bulan terrealisasi. Nah, 2 bulan ini baru mengumpulkan ide. Nah, 1 bulan ini alhamdulillah kita sudah terrealisasi. Kan hasilnya seperti ini ya Kak? Iya, betul. Tapi kan awalnya kan dari bahan-bahan organik tuh yang bau sekali ya Kak. Nanti hasil cairnya tuh tidak bau, itu kenapa sih Kak? Maksudnya bisa nggak bau tuh? Ya, hasilnya nggak bau ya, cairannya nggak bau karena ada fermentasi di dalamnya. Karena tadi cara pembuatan kita dari awal adalah dengan glukosa atau gula itu bebas. Tadi pakainya gula apa? Gula merah. Kalau saya biasanya pakai gula putih, pokoknya semua gula bisa sifatnya glukosa. Artinya gula itu sifatnya mengikat ya. Nah, dalam artian kita pembuatan awal di sini sudah dijelaskan, awal kita harus ada glukosanya dulu ya, baru kita taruh sampah. Nah, sebanyak mungkin sesuai dengan ini, baru kita taruh glukosa lagi. Artinya apa? Itu membungkus sampah baunya itu dalam bulatan glukosa. Ketika ada pemuaian di situ, nah tertangkap baunya, cairannya itu ke dalam glukosa, sehingga cairan turun ke bawah itu tidak bau. Aromanya atau apapun tidak bau sama sekali, bahkan bisa bening tergantung dari pembuatan bahannya ini gitu. Seperti itu. Kira-kira kalau kayak gitu ada berapa lama gitu semakin lama semakin baik ya, karena sampah itu, karena dari awal kita pembuatan seperti itu, walaupun sudah berbulan-bulan ini tidak bau ya, dan terus mengeluarkan cairan ini ke bawah. Apalagi semakin kita banyak mengisi, semakin kita mengisi di dalam bisa menggunakan banyak orang, bisa buat gunakan tanaman-tanaman orang, bahkan bisa diperjualbelikan. Karena tahu sendiri ini hasilnya, ini semakin kita banyak semakin bagus juga cairannya, semakin kalau kita lihat toko obat itu yang halal. Jadi kita manfaatkan sampah organik ini, sebenarnya mereka dibilang kotor, sebenarnya ini adalah nilai komersil bagi mereka. Makanya saya mengedukasikan sampah organik ini jangan dibuang sembarangan. untuk semua jenis tumbuhan bisa Kak? Semua bisa. Termasuk bawang? Bisa. Oh, bawang juga bisa. Bisa. Nah, tapi kalau bawang di sini ada cairan-cairan tertentu yang buat penambahnya. Nah, kalau di tanaman-tanaman biasa seperti itu tidak bisa.
karena bawang itu identik dengan cuaca yang panas. Kalau ini lebih ke arahnya batang ya, kekuatannya pada batang dan daun. Kalau batang dan daunnya semakin disiram ini semakin bagus, tapi belum tentu kalau bawang di bawahnya tuh yang diambilnya kan. Nah ini jadi ada tambahan nutrisi yang harus kita tambahkan. Kira-kira punya rencana nggak misalkan memproduksi lebih banyak terus dijual belikan buat misalkan penambahan pemasukan ekonomi gitu untuk Karang Taruna ataupun barangkali dari warga sekitar juga Ya, rencana kita yang penting kita di sini sudah ada dulu bahan dan alatnya. Kita lagi mulai swadaya memperbanyak. Nah, sambil kita mengumpulkan bahan-bahan, kita juga mengumpulkan melihat partisipasi masyarakat, mengajak masyarakat dulu. Nah, yang penting di sini kita tempat pengolahan bagian pupuk cairnya. Masyarakatnya nanti kita suruh mengumpulkan sampah organik sehingga mengenai tentang permasalahan sampah ini bisa mengenai mau diperbanyak ini menjadi poin kita utama. Nah itu nanti bisa jadi kalau semakin banyak ini banyak hasilnya bagaimana kita rencanakan kalau banyak kita perjualbelikan dengan kemasan Karang Taruna gitu. Dan untuk lain-lainnya paling kita menggunakan dengan eksperimen yang kita gunakan yang ada di sini ya, kayak tanaman dibudidayakan, tanaman apapun kita budidayakan dengan menggunakan ini. Jadi kita tidak menggunakan pupuk yang ada di luar, kita pakai pupuk yang produksi Karang Taruna itu pupuk cair ini gitu. Makasih ya kak. Makasih ya. Ya, sama-sama.